welcome back to my channel. Jadi kali ini aku akan nge-review Nissan Silvia S15 Super Silhouette ya guys, mini GT kali ini mereknya guys. Nah jadi ini mungkin kalian sudah pernah tahu lah ya kan mobil ini ya guys. Nah jadi kali ini aku akan nge-review mobil ini. Pertama-tama dari bagian depan dulu ya guys, dari bagian depan dulu. Ini untuk brandnya kan sekali lagi mini GT, ini brandnya mini GT ya guys. Di sini ada beberapa sponsor di sini ya, depan ini. Ada HKS, Liberty Walk, Spelllight, sama apa nih? Fala apa ya? Kurang tahu guys, apa ini? Baca nggak ya? Nah punya gini lah, ada tulisannya di sini ya. Terus ada tulisan LB Racing. Di sini ada beberapa sponsor juga yang lumayan banyak. Ada pertamanya ada AZR, ada ING, LB Tokyo, Asia, Top Eagle ya guys, ada Top Eagle juga di sini. Ada ENLX, apa itu guys? Nah itu punya itulah THX Co. Ada DCUN, ada ya, macam-macam lah pokoknya. Ya untuk mobil ini sendiri sebenarnya sudah pernah aku review ya. Kayaknya aku akan mengulang lagi. Ya yang itu pokoknya yang itu banyak yang salah pokoknya yang sebelumnya itu ya, pokoknya gitulah guys. Jadi Nissan Silvia S15 Super Silhouette ini kalau nggak salah menggunakan mesin LB26 kalau nggak salah, yang Super Silhouette ini menggunakan mesin LB26. Terus habis itu dia pakai body kit Liberty Walk Super Silhouette. Liberty Walk itu body kitnya ada 3 macam guys, ada Super Silhouette, ada Silhouette, sama LB Racing. Ya gitu nggak ya, kayaknya gitu ya. Ya jadi ada Super Silhouette sama LB Racing, kayak gitu. Kalau yang Super Silhouette tuh yang kayak gini, dia body kitnya kayak retro gitu ya guys, ala tahun 90-an gitu ya modelnya, klasik lah gitu. Terus kalau Silhouette biasa, Silhouette aja itu dia mungkin ya ada segi modelnya, ada segi klasiknya juga ya guys gitu. Kalau yang LB Racing itu dia full modern, jadi kayak misalnya paling banyak itu dipakai di Nissan GTR R35 biasanya itu, atau Supreme K5 ya guys. Mobil-mobil baru lah itu biasanya pakai body kit Liberty Walk tapi yang LB Racing ya guys, menyesuaikan bodinya juga, bentuk bodinya. Jadi kalau yang LB Racing itu bentuknya dia lebih modern, lebih futuristik ya guys, tapi lebih apa ya, lebih kekinian lah bentuknya itu, lebih lancip juga, lebih ini. Kalau ini kan bentuknya tuh kan kayak apa namanya, dodok sedikit kotak-kotak kayak mobil zaman dulu kan, kayak gitu ya guys ya. Jadi kalian tahu guys, aku tuh kalau megang yang gini tuh apa ya, aku kok nyimpen benda kayak gini tuh ya guys, jarang banget aku buka dari kotaknya. Jadi kalau kalian tahu itu, aku membuka kotaknya itu bisa dihitung sih jumlahnya sih, pokoknya nggak sering-sering sih. Tapi terutama yang ini ya guys, yang Popres Yaris itu, itu aku jarang banget. Dari pertama kali aku sebelum aku review tuh aku sudah pernah berapa kali buka ya, 5 kali. Habis itu setelah ya nggak sampai 5 kali sih, mungkin 3, habis aku nge-review itu setiap 1 bulan 1 kali buka.
Jadi jarang banget aku buka ya guys, jarang banget aku buka dari kotaknya dan aku keluarin jarang banget karena aku takut kenapa-kenapa. Dan untuk bulan ini ya guys, belum belum aku buka dia dari kotaknya, belum aku ini. Biasanya aku buka cuma buat ngecek doang kok ada apa-apa gitu, tapi kayaknya aman lah. Nah itu alasannya kenapa aku nyimpennya di kotak terus, karena kotaknya itu kan sudah dirancang buat aman ya guys, buat keamanannya. Jadi sudah ada cetakan plastik ininya ya guys, reflektor ya namanya ya. Reflektor ya, punya cetakan plastik yang buat inilah, yang buat apa ya, melindungi barang gitu ya guys. Kalau jadi kalau misalnya kena benturan dikit atau jatuh tuh masih ada kemungkinan selamat ya guys, gak ada yang patah segala macam ya guys, karena itu tadi ada cetakan plastiknya yang sudah bentuknya sudah sesuai sama mobilnya. Jadi kalau kita naruh di kotak tuh aman deh pokoknya. Kalau kita naruh di luar kan kita pajang terus kan ada potensi untuk ya mungkin kejatuhan barang gitu, terus habis itu atau kesenggol kena atau kena kuku atau apa gitu ya, kita lagi bikin-bikin di meja, lagi bikin-bikin apa, habis itu kan naruh di meja gitu terus kesenggol tangan kalian, terus nanti catnya lecet kan eman ya guys. Kok menurut aku justru gini guys, kalau diecastnya itu besar, lecet kayak gimana pun masih bisa diperbaiki guys, tapi kalau kecil kayak gitu berletar sedikit itu bakal kelihatan banget ya guys kayak gitu, karena dia kecil kayak gitu ya guys. Jadi pokoknya kalau barangnya besar itu gak apa, misalnya ada lecet-lecet dikit ya gak masalah sih, tinggal ditutupin doang. Nah kalau yang kecil ini tuh jangankan itu guys, jangankan beretannya, kayak ada debu tuh dikit-dikit kecil gitu ya, ada gitu apa, cuma sedikit doang secuil gitu pasti bakal kelihatan ya guys. Nah tapi memang rata-rata diecast aku tuh yang skala-skala seginian lah, 160-an lah kayak gini. Nah jadi untuk bagian sampingnya kayak gini. Nah mungkin beberapa dari kalian mungkin kemarin ada yang ke IMX ya guys, yang itu yang di PTC itu ya guys, itu katanya kemarin itu ada beberapa brand internasional yang ikut pameran juga ya guys. Ada Liberty Walk, ada Rockwell Begriff ya guys, Porsche 911 Carrera ya guys, kalian kan tahu kan yang di apa, RWB itu kan yang didirikan dan diciptakan oleh Akira Naka ya guys, kalian tahu lah ya guys, kayak gitu. Kalau Liberty Walk kan didirikan oleh Wataru Kato atau Kato-san kayak gitu. Jadi itu dua brand itu tuh kemarin ada katanya guys di MX itu, dan memang aku lihat beberapa ini di informasi-informasi di internet lain tuh kayak di macam-macam lah. Itu tuh memang ada sih, ada yang ada Liberty Walk juga aku lihat, ada RWB itu mungkin beberapa, tiga atau dua ya guys, lumayan lah guys kayak gitu. Jadi kok kemarin kan, jadi kemarin itu bener-bener puncaknya ini ya guys, puncaknya pameran gitu ya guys, semuanya keluar mulai dari Indonesia International Motor Show. Kemarin kan sudah aku review kan guys, aku kemarin lagi waktu yang pas aku kemarin lagi di apa, Grand City Convention itu kan, kalian pasti sudah lihat videoku kan guys. Nah itu IMS itu ya ada beberapa mobil baru dan ada juga mobil yang sudah keluar di Gias tahun kemarin tapi hadir lagi di IMS itu ya guys, di apa, Indonesia International Motor Show pokoknya gitu. Dan disediakan juga tempat test drive kemarin itu ya guys, tempat test drive juga ada. Dan ada juga jadi bagian dalamnya itu ya guys, di bagian dalam mall itu atau di bagian hallnya lah kita bilang, di ininya, di ya hallnya itu, dalamnya tuh itu tuh kan ruangannya memang gede, mungkin memang sengaja dari awal tuh dibikin khusus buat event ya guys kayak gitu, dan mau event mobil lah biasanya. Nah jadi di bagian dalamnya itu ada mobil-mobil baru ya guys, yang benar-benar ori dari pabrikan, yang tapi yang sudah yang kebanyakan mobilnya tuh sudah pernah mengaspal di jalanan Indonesia lah. Terutama di tempat tinggal aku di Surabaya itu juga aku udah pernah lihat mobil itu, dan aku melihatnya kembali di situ, dan tapi aku kelebihannya aku bisa nge-review secara dekat ya, karena kemana aku nge-review satu persatu mobil yang ada di sana, meskipun ada beberapa mobil yang nggak terlalu ini banget, nggak terlalu aku review banget, kayak Daihatsu kemarin tuh, bootnya Daihatsu nggak terlalu ini. Aku kemarin kan kalau kalian lihat videoku kan lebih ke fokus ke ini ya, BYD, habis itu ke mana kemarin, MG ya guys, yang Cyberster itu, habis itu ada HWM Tank itu ya guys, yang apa, yang
mobil jeep yang listrik, tapi dia tuh bisa nyemplung ke air sampai setengah badannya tuh kerendam ya, dan dia nggak bocor dalamnya, mesinnya juga nggak mogok, nggak rusak lah gitu, bisa tahan air gitu. Syaratnya asal airnya nggak melebihi tinggi mesin ya guys, nggak melebihi apa ya, kap mesinnya, atau kalau kena ininya ya guys, mungkin bagian-bagian tertentu mungkin juga tetap bisa mogok. Cuman kalau airnya masih nggak terlalu bener-bener ngerendam banget, mungkin masih bisa jalan kayak gitu ya guys. Terus kemarin juga ada Toyota, atau Toyota kemarin itu ya cuman ada Alphard. Untuk yang versi mewahnya ada Alphard kemarin, Alphard baru, HIV. Habis itu aku kemarin juga ketemu SCGC-nya ya, SCGC-nya kemarin itu apa ya, Ayla nggak salah. Iya, kalau nggak salah Ayla sih SCGC-nya itu warna merah. Terus habis itu ada juga ada ini sih, apa ya, satu lagi, oh Innova ya guys, Innova Zenix ya. Innova Zenix kemarin ada ya guys. Innova Zenix itu kalau nggak salah listrik ya guys, oh bukan ya, Zenix itu dia bensin kalau nggak salah dia bensin, atau Zenix. Pokoknya Innova tuh sekarang banyak guys variannya, ada yang diesel, ada yang bensin, ada yang hybrid. Nah itu kayaknya Zenix itu kayaknya hybrid sih, aku soalnya pernah dengar di beberapa ini, itu inovasi itu katanya hybrid, jadi dia bisa menggunakan dua bahan bakar sekaligus kayak gitulah. Nah jadi kita balik lagi ke tema sekarang ya. Jadi untuk Nissan Silvia ini tuh yang ada di depan kita ini tuh salah satu mobil atau diecast aku yang paling cepet di antara mobil-mobil diecast aku ya guys. Jadi aku tuh punya diecast di rumah tuh lumayan banyak lah. Tapi kalau untuk mini scale ya, jujur untuk mini scale tiga sih, masih bisa dihitung tiga sih. Ada Popres satu ya kan, Toyota Gazoo Racing Yaris Daigo Saito sudah aku review ya guys. Habis itu ada ini Nissan Silvia S15 Super Silhouette Goodwood Festival, dan ada satu lagi Honda Civic Type R 2017 Customer Racing Study ya guys. Nah untuk yang paling cepat ya ini yang di depan aku ini. Kalau untuk GRDRS-nya itu cepat juga sebenarnya, dia spoilernya gede dan ada kanat-kanatnya gitu ya guys. Dia lumayan cepat juga sebenarnya, tapi dibandingin sama ini tuh paling cepat banget ya guys. Kalau mungkin kalau misalnya aku mainin di lantai, aku nggak tega sih. Kalau aku mainin di bawah tuh nggak di ini, nggak tega sih, aku takut mentok-mentok, terus takut ke gas gores ya, belakang apa, dalam apa, bagian sini bawahnya ini ya kan, nih nah eman guys kalau aku gores guys, karena belum tentu aku bisa apa setiap tahun tuh bisa beli merek ini ya guys, atau tipe ini ya guys. Tipe itu maksudnya kan macam-macam, ada diecast, ada miniatur, ada mini scale. Ini kan namanya mini scale ya kayak gitu. Kalau untuk mini scale tuh memang jujur untuk detail bagus ya guys, detail itu bagus. Dia benar-benar perintilan-perintilannya itu benar-benar detail, punya kompleks lah kayak gitu ya guys. Semuanya ada detail-detailnya itu, bahkan dalamnya ini ada roll barnya atau roll cage lah namanya guys, ada roll cage-nya. Dan juga untuk mini scale tuh biasanya juga ya, misalnya nih ada diecast, misalnya ini aku sebutin salah satu merek ya, misalnya Hot Wheels, yang aku juga punya Hot Wheels kan, Hot Wheels Premium. Nah terus aku misalnya kalian punya, jadi kan punya misalnya nih kan punya satu satu mobil atau satu diecast yang sama ya guys, yang sama nih, bener-bener sama, tapi kalian punya dua merek yang berbeda ya guys. Jadi kayak misalnya nih, ini Nissan Silvia S15 Super Silhouette ini, kalian punya mini GT nya, dan kalian juga punya Hot Wheel nya misalnya, ini kan pasti beda ya. Kalau yang mini scale tuh dibuat lebih detail ya guys, di mini scale nya tuh pasti dibandingin sama diecast nya tuh kayak sponsornya biasanya lebih lengkap ya kan. Kayak gini kan, lihat nih kalian guys, hampir di semua bodinya tuh ada tulisan-tulisan kecil-kecil kayak gini, isinya sponsor semua guys. Tuh macam-macam guys. Kalau di diecast itu sponsornya nggak terlalu banyak, biasanya cuman yang inti-inti aja, yang penting-penting aja. Kalau di Miniska tuh nggak semuanya ada, pokoknya detail yang apa, selama mereka bisa menaruh detail itu ya mereka taruh di situ ya guys. Jadi soalnya punya di Miniska ini dia detailnya lebih rinci, lebih kompleks, lengkap ya guys. Tapi untuk kalau buat yang anak kecil ya, punya anak kecil jangan dikasih main siswanya ini, pertama bahaya ya guys, bahaya apa, tersedak
benda-benda kecil ya guys, ada perintil-perintilnya kayak contoh nih spion nih misalnya ya, atau ban bisa jadi kan, atau ini sayapnya nih kalau misalnya ada, misalnya punya kalian tuh ada yang patah gitu, terus ada yang mainin gitu ya guys, itu patahannya tuh bisa masuk ke ini kan, bahaya gitu. Dan yang kedua ya guys, ini kan barangnya itu mahal gitu ya guys, mahal ya kan. Kan tau lah mini scale itu yang paling murah aja udah termasuk mahal, apa dibandingin sama diecast ya termasuk mahal. Mini scale ya guys, mahal banget lah pokoknya. Mini scale sama diecast itu lumayan jauh ya guys, harganya itu bedanya. Kalau mini scale tuh satu aja aduh udah cepet guys, jadi kayak udah uang apa minimal kalau mini scale itu pasti udah uang merah ya guys, yang warnanya merah pasti. Nggak tahu lebih apa kurangnya aja guys. Kalau contoh nih kayak Nissan Silvia aku yang ada di depan kita ini, dulu pas aku beli ya sekitar berapa ya, eh kemarin itu aku berhasil dapetin ini sih guys, aku kemarin dapetin pas banget lagi dapat apa, aku dapat diskon karena ya pinter-pinter nyari diskon gitu ya guys. Jadi aku kemarin dapat harganya lumayan murah, tapi ya tetap mahal juga guys. Maksudnya itu nggak bisa beli tiap bulan atau tiap dalam jangka waktu yang dekat tuh nggak bisa, karena memang jujur mahal banget harganya guys. Jadi itu kurang lebih aku sebutinnya kurang kurang lebih sekitar 170 ya kayak gitulah. Tapi itu wajar sih untuk mini scale, wajar ya guys untuk mini scale. Kan tapi kan bandingin sama diecast ya guys, kadang ada yang malah 50.000 dapat 5 gitu ya guys, dapat 4 atau 3 gitu ya guys. Kalau mini scale enggak guys kan, apa dengan segitu tuh cuma bisa dapat uang apa, cuma bisa dapat satu doang. Dan memang mini scale ini apalagi yang limited edition itu bisa bisa naik guys harganya, ada yang sampai 1 juta ya guys. Ada tuh aku lihat tuh mini scale yang sebenarnya biasa sih, nggak tahu ini banget, cuman karena langka ya, karena langka. Dan juga cuma ada satu ya guys, itu tuh harganya mahal banget ya guys, harga motor. Dan Mini GT pernah membuat satu mini scale, satu produk namanya waktu itu mobilnya Nissan GT-R 35 ya. Itu mereka pernah membuat satu produk yang dibuat khusus cuma buat satu orang ya guys, tidak diperjualbelikan. Jadi khusus dibuat untuk orang itu ya guys. Kayak misalnya ini aku mesen ke Mini GT nih, aku datang ke Mini GT buatin aku ini sekali misalnya, ini aku request mobilnya ini, terus habis itu mau model yang kayak gini sama mereka dibuatin guys. Jadi itu tuh nanti kalau sudah jadi benar-benar diserahkan ke aku, dan mereka nggak memproduksi masa khusus, mereka buat untuk orang itu yang request itu ya guys. Dan memang tapi ya gak gampang-gampang guys, harganya mahal banget guys kalau request kayak gitu. Dan sebenarnya ya kalau kalian bandingin harga ini sudah naik loh guys harganya guys, yang Nissan Silvia aku ini guys. Dulu aku ya sekitar segituan ya 170 ya guys. Nah sekarang itu sudah lebih guys, sudah sampai 200 lebih, 200 ribu ke atas sekarang, karena sudah mulai langka ya kan. Orang kan kok mini sekali itu banyak kolektornya guys, jadi kayak baru keluar nih, baru rilis itu langsung banyak yang beli ya guys, langsung kolektor tuh pada ada yang borong langsung beli berapa gitu, nanti bersama mereka dijual lagi ya guys, macam-macam lah. Nah ini yang untung udah dapet dengan harga yang murah ya guys, dan sekarang tuh harganya naik banget. Nah tapi untuk ini ya guys, ini masih biasa nih harganya nih ya guys, masih untuk yang mini scale ini tuh yang aku apa yang ini Nissan Silvia ini ya relate lah ya, inilah nggak terlalu mahal-mahal banget lah ya, cuman termasuk mahal juga udah kayak gitu. Cuman untuk mini scale masih standar gitu. Nah ini agak mahalan guys, ini lebih mahal lagi guys, jauh lebih mahal guys daripada yang ini, yaitu ini guys, Pop Plus GR Yaris aku ini. Itu kemarin aku beli sekitar berapa ya, masih guys, soalnya kalau yang Pop Plusnya ini tuh lumayan banyak yang suka juga. GR Yaris ini ternyata Dago Saito ini termasuk banyak yang suka juga, dan harus bener-bener pinter banget nyari harga ya guys. Aku main dapat di harga 180 ya, punya kurang lebih segituan lah ya guys. Tapi kalau kalian tahu ya harganya Kaida House itu ya guys, satu itu 400 ribu guys, padahal skalanya sama kayak yang udah gede dikit, biasanya udah besar dikit. Terus biasanya kalau Kaida House itu dia ada fiturnya, dia bisa dibukakan mesinnya dan mesinnya bisa kelihatan ya guys. Ya ada kelebihannya sih, cuman mahal lah untuk ukuran kecil kayak gitu kan, main mahal lah kayak gitu ya guys, bisa 400 ribu, 600 ribu, dan bahkan ada yang 1 juta guys kalau yang langka ya guys, kayak gitu.
Nah jadi apalagi ya, ya punya untuk mini scale tuh memang orang yang sudah apa ya, penghobi mini scale, sudah punya, meskipun cuma punya beberapa atau kurang dari 10 jumlahnya ya guys, itu sudah, tapi sudah punya mini scale beberapa itu sudah untung ya guys, karena tidak semua orang bisa mempunyai mini scale. Jadi kayak gini guys, kalian yang bagi yang kalian baru-baru jadi kolektor itu, misalnya nih kan kayak mau beli apa ya, kayak diecast tapi kalian yang detail, tapi sebenarnya kalian nggak apa ya, nggak inilah, misalnya sesuai dengan dana kalian waktu itu, dana kalian nggak, kurang cukup lah, kurang ini, kalian bisa beli versi mulanya, misalnya kayak mini GT itu kan, misalnya apa ya, aku ambil contoh dulu, Nissan Nissan GTR misalnya nih, Nissan GTR R34 misalnya, Skyline ya kan, Skyline, Nissan Skyline. Nah di mini GT itu misalnya harganya 200 lah, anggap aja ya kan, anggap aja 200. Nah kan, tapi uang kan nggak cukup, nah kalian bisa beli barang yang sama kan, misalnya pokoknya kan kalian dapatnya kan R34 kan, pokoknya kan pengennya Skyline gitu ya guys. Nah kalian nggak bisa beli mini GT nya, kalian punya opsi yaitu Hot Wheels Premiumnya bisa ya guys, karena Hot Wheels Premium kan ya untuk detailnya kan anu lah, jadi kayak versi ininya lah gitu, versi apa ya, versi murahnya lah gitu, bukan sebenarnya nggak murahan juga sih ya. Hotel premium tuh juga kalau yang limited edition ya ngeri juga guys harganya guys. Jadi itu mungkin di hotel harganya kalian bisa dapetin di 90.000 atau 80.000 atau paling enggak 120 lah ya, kayak kan, tapi kan sudah rodok murah ya dibanding mini GT ya kayak gitu. Tapi kalau kan kekeh maunya mini GT ya sudah mini GT kayak gitu. Dan kalau aku sih memang awal-awal punya mini GT itu, pertama kali punya mini GT itu ini guys, mobilku. Mini GT pertamaku tuh ini. Dan ini mini GT ku yang ini edisi lama. Tapi harganya tuh jauh lebih murah daripada yang dua ini ya guys. Yang dua, satu ini dan satu poples ini. Masih mahal ini ya guys, sama ini. Jadi tapi mini scale itu kelebihannya kalau kalian pajang, kalian punya meja besar atau kalian punya ruangan khusus diecast gitu lah kan, kayak buat kalian refreshing ya guys, misalnya kalian lagi apa ya, misalnya kalian lagi di rumah nih misalnya nih, biar kalian tuh kayak nggak bosen nggak apa, itu kan punya ruangan khusus, misalnya nih kalian punya ruangan khusus di rumah kalian tuh, isinya display kayak gitu dan ada meja besarnya kayak gitu. Nah kalian bisa bikin market gitu ya guys, bentuk galasian kayak gitu, dan kalian punya mini scale 3 aja atau 2 aja, bahkan satu pun cukup guys. Jadi satu ini kalian taruh gini, nanti kalau kalian lagi di rumah kan, sering di rumah kan, kalian bisa duduk tuh sambil mandangin gitu kan, sambil kalau kalian mau foto-foto juga foto-foto sambil ngelatih apa, keahlian memoto ya guys, kayak gitu ya guys kan, editing segala macamnya kan, kalian bisa mandang-mandang kayak gitu lah guys, bisa kalian pandang-pandang kayak gitu, bisa kayak kalian liatin kayak gitu ya guys. Dan untuk mini scale aku saranin ya guys, kalau kalian baru punya mini scale dan nggak tahu triknya, intinya mini scale tuh satu guys, kan kok megang mini scale nggak bisa sembarang megang. Kalau di aku tuh ada namanya apa, intinya tuh ada spot tertentu ya guys, kalau menurut aku ada spot tertentu. Aku tuh ada spot inti atau punya prinsip, ada beberapa spot yang menurut aku nih harus jangan dipegang ya guys. Kalau aku nih mini scale ya, mobil apapun bentuknya apapun, pokoknya mini scale itu pertama, satu yang jangan dipegang, yang jangan sering-sering dipegang, spion ya guys. Habis itu wing, pasti itu. Terus kalau kaca ya kurang lebih kaca kuat sih, kaca tuh ditekan dikit terus sampai dilap-lap bisa sih, cuma jangan tekan banget, nanti kan terus gitu ya kan, pecah ke dalam. Aduh, kok soalnya masalahnya kalau rusak kan nggak bisa ganti kacanya doang guys, harus beli mobilnya sekali lagi ya kan, kayak gitu. Jadi pokoknya pelan-pelan aja lah yang ngelap gitu. Habis itu terus terutama jangan sampai kena kuku ya guys, jangan sampai ke set gitu. Nah sama juga kan, kuku ini kan meskipun nggak tajam, tapi kan kalau dicat itu kan bisa bahaya lah, kalau catnya tipis kan bisa kayak langsung kegores, eman lah kan, merusak estetika kayak gitu. Banyak kan kalian kok megang nih, aku kok megang mini scale ya, terutama ini mobil Nissan Silvia aku ini, biasanya bagian yang aku pegang tuh ini kanan kiri pintu ini yang ada bagian besinya.
atau biasanya tuh megang kap mesinnya ya guys, atas bawah atau bagian atapnya ya guys, kayak gini. Nah, jadi jangan pernah megang wingnya ya guys. Aku udah pernah lihat beberapa video punya orang lain itu yang wingnya sudah patah ya guys, eman banget ya guys. Mungkin orangnya nggak ngerti, tapi mungkin aku pun sebenarnya ya, mungkin awal-awal juga aku masih suka yang kayak gitu lah. Aku kayak megang tuh sembarangan mungkin cuman aku mulai umur berapa ya aku ya, mulai umur 6 tahun guys. Sebenarnya udah 6 tahun tuh udah mulai aku tuh udah mulai ini, bahkan ya guys, bahkan aku saking hati-hatinya eh bahkan orang yang bantu aku buat beliin tuh kadang nggak aku perbolehkan megang guys, tahu ya, maksudku tuh orang tua aku sendiri, karena aku ya jujur masa aku beli sendiri ya guys. Mungkin bisa sih kok misalnya nanti YouTubeku sudah berapa subscriber gitu, misalnya 1000 subscriber nih misalnya tahun ini ya kan. Nah itu kan lumayan lah, ditabung kan bisa beli mini scale gitu, atau misalnya beberapa puluh, misalnya 10.000 subscriber, lumayan ya kan, separuh buat tabung, ya misalnya 95% ditabung, 5%-nya dipakai buat beli mini scale kayak gitu ya guys. Nah kayak gitu, jadi aku tuh takut banget kalau ada orang lain yang nggak ngerti itu, terus habis itu tiba-tiba megang gini terus gini, dan dia nggak tahu ada beberapa spot yang jadi titik kunci atau poin-poin yang nggak boleh dipegang ya guys, kayak gitu. Jadi kayak megang dia sembarangan gitu. Tapi ini untuk misal Sylvia biasa guys, dia nggak tahu ringkih banget. Kalau menurut aku dia bentuknya tuh lumayan simple ya guys, gak banyak perintilan-perintilannya. Tapi guys, kalian tahu nggak guys, aku pertama kali buka ini di Arisku ini, pas pertama kali datang, guys, aku pertama kali lihat tuh nggak tuh, aku bingung ini. Ya aku harus megang bagian mananya? Oh biasa lah, paling aman itu pokoknya bagian sini. Nah bagian sininya guys, bagian yang ada besinya ini ya, ini bukan gini, jangan jangan dinaikin. Kalau kan kayak gini kan berarti kan nanti kacanya kepencet. Nah jadi kayak gini ya guys kalau ngangkat ya, kayak gitu. Atau kalau misalnya depan belakangnya kok bisa kayak gini, tapi kok dengan syarat gak ada sayap kayak segede gini ya guys, kayak gitu. Kok gak ada sayapnya, cuma ada ducktail doang nggak apa-apa, spoiler doang nggak apa-apa lah, kayak gitu. Jadi aku pas pertama kali megang GR Yaris itu, aduh, aku ngeliatnya tuh waduh, kok ini banget ya, ngeri. Aku pertama kali lihat GR Yarisku kan, kalian kalau yang punya mini scale atau popres GR Yaris itu, kalian tahu kan popres GR Yaris itu bagian belakangnya ada wing yang gede itu. Nah itu kan ada tiangnya dua kecil, warna silver ya, kayak besi-besi gitu, besi-besi dudukan sayap gitu lah guys. Itu aku itu bagian yang paling aku takuti dari mini scale aku, paling aku takuti guys. Kenapa? Itu kesenggol dikit patah, aduh gimana cara benerinnya guys. Kalau di rem karena bagiannya bentuknya kecil, dia ukurannya kecil banget, mungkin lecetan sedikit pun dia kelihatan guys. Jadi kalau di rem tuh mungkin bekas lem-lemannya kelihatan ya. Yang namanya ini sudah berarti kan sudah pernah minus lah kayak gitu ya kan. Ya kan? Jadi kayak apa ya? Udah belibet guys. Jadi ngeri lah pokoknya. Jadi kok patah, meskipun kan bisa kalian punya lem terus diperbaiki, itu kan namanya mini scale, apalagi detailnya itu kan ekstra gitu, bahkan lecetan sedikit pun atau ada noda sedikit pun bakal kelihatan ya guys. Jadi bakalan, meskipun sudah kalian perbaiki bakalan tetap kelihatan ya guys, bekas lem-leman gitu kan nggak enak ya guys. Jadi usahakan jangan sampai diecast kalian pernah ada bagian yang patah ya guys, bukan copot. Kadang ada beberapa orang yang lampunya copot. Kalau lampunya copot kan masih bisa diperbaiki kan, tetap gini nggak kelihatan ya guys. Mungkin kan memang mini GT juga nempel lampunya pakai lem juga ya guys, boleh ya guys. Tapi kok patah itu kan bisa jadi kan tengah patahannya tuh pas kalian lem tuh ada bekasnya, atau kadang lemnya tuh ketempel sama tangan kalian, terus kalian cabut gini, catnya ikut ngelupas ya. Ada, aku pernah tuh, tapi untung cuman di Supra aku doang sih. Supra aku tuh kan mereknya kan CCA ya, Kocik Auto, nah, kayak gitu. Ini untuk aku lebih fokus ke penjelasan, nanti untuk bagian-bagian tertentunya nanti bakal aku spill di video terpisah ya. Jadi kayak nanti aku gabung lah dalam video aku ini. Jadi nanti aku bakal kasih tahu, kasih lihat satu-satu
perbagiannya itu ya guys, dari ban segala macam. Dan ini salah satu diecast aku atau mini scale aku yang bannya itu ceper banget. Kenapa? Masuk ke vendor guys. Satu-satunya mobil aku atau diecast koleksian aku yang bannya itu ceper banget ya ini guys. Masuk ke vendor. Dan jujur aku sebenarnya suka malahan mobil-mobil yang bannya ceper-ceper gini, suka banget aku. Apalagi kalau mobil JDM, kan ini kan mobil JDM ya guys. Ini kan Nissan Silvia nih, sering dipakai drifting ya kan. Cocok lah bannya kayak gitu. Nah, jadi untuk video review kali ini cukup sampai sini saja, dan bagi kalian yang suka jangan lupa di like dan subscribe, dan bagi para subscriber lama aku ucapkan terima kasih ya guys. Jadi jangan lupa subscribe. Dadah.